Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik itu apa? Syirik itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa menggugurkan amal. Yang menjadikan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu beramal karena Allah dan ada sekutu. Ya, karena Allah dan karena apa begitu ya. Jadi Allah itu hanya menerima amal yang betul-betul murni ya, murni ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang yang diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Ya, memurnikan ketaatan semata-mata karena Allah. Salat kita karena Allah. Kita berkorban karena Allah. Kita bersedekah, berinfak karena Allah. Ketika bercampur itu karena Allah dan karena fulan misalkan, itu Allah SWT tidak berkenan. Allah paling tidak membutuhkan sekutu, ya. Sebagaimana dalam hadis tadi nanti apa? Mereka akan diperintah oleh Allah, temui orang-orang yang dulu kamu ingin amalmu itu dilihat oleh orang dan seterusnya. Baik. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah, seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah, lahabita anhum, niscaya lenyaplah dari mereka ma kanu ya'malun, amalan yang telah mereka kerjakan. Sebanyak apapun amal, kalau dia sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang banyak itu akan dihapus oleh Allah. Lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang mereka kerjakan. Ini bahayanya syirik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu sangat khawatir, ya. Nabi SAW sangat khawatir dan beliau sendiri pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari hal-hal yang membatalkan keimanan tadi itu. Kemudian ada juga pengertian syirik itu apa? Mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Itu juga termasuk apa? Syirik. Mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Kalau tadi apa? Menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah. Dia beramal karena Allah, tapi juga karena selain Allah. Syirik. Itu termasuk syirik. Ada juga mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah ya. Kalau tadi kan masih dia ibadah karena Allah, tapi juga ada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan dia. Kalau ini memang ibadah memang karena selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menyembelih hewan untuk berhala misalkan. Menyembelih hewan misalkan ya, binatang untuk jin, setan dan lain sebagainya, ya, Nyiro Kidul dan sebagainya. Nah, itu termasuk di dalam kategori dia ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya nas-nas di dalam Al-Qur'an ya dan sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya. Jadi perkara mungkar yang paling berbahaya, paling besar dosanya, ini adalah syirik ini. Dan ini berakibat apa? Kalau sampai seseorang itu meninggal dalam keadaan dia ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah selamanya. Ya. Kalau dosa mungkin membunuh, minum khamr, berzina, mencuri, ya selain syirik, itu masih Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Ya. Tapi kalau sudah melakukan kesyirikan, Allah tidak akan pernah mengampuni. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya.
Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya. Cuma orang kan kadang-kadang apa Pak? Ndak bisa menilai dengan apa ya? Dengan benar. Ya. Jangan coba saya tanya. Kalau misalkan ada orang merampok dan membunuh, ya, yang satunya dosanya menyembelih ayam, ya, untuk berhala. Besar mana dosanya? Besar ayam Pak ya. Besar dosanya nyembelih ayam untuk berhala. Kenapa? Karena syirik. Kalau tadi membunuh adalah dosa besar. Ya, pinter panjenengan berarti. Tapi kalau di mata orang secara umum besar mana kira-kira dosanya? Membunuh orang sama dia apa? Berkorban seekor ayam tadi. Jangankan seekor ayam, ya, seekor lalat pun, ya, itu kalau dikorbankan untuk selain Allah SWT, dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dulu pernah menceritakan apa? Dahulu ada orang yang apa? Masuk surga karena seekor lalat, masuk neraka juga karena seekor lalat. Para sahabat heran, masa ada orang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat? Kemudian Rasul menceritakan bahwa dulu ada dua orang yang melakukan satu perjalanan, tibalah dia ini satu kampung, ya, satu daerah, di situ menyembah berhala. Kemudian mereka di stop, dihalangi, tidak boleh lewat situ. Kemudian dipanggillah satu orang, ya, disuruh dia ini untuk berkorban untuk berhala yang mereka sembah. Dia mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya korbankan. Apa kata orang situ? Berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Dia pikir sederhana nih, akhirnya dia apa? Dilakukan, dia berkorban untuk apa? Untuk berhala yang mereka sembah ini seekor lalat. Kemudian dia dibiarkan untuk lewat, selamat dia ini. Kata Rasulullah SAW, masuklah dia ke dalam neraka. Yang satu lagi dia mengatakan, saya tidak akan berkorban kecuali hanya kepada Allah. Akhirnya dia ini dibunuh. Kata Rasulullah, masuklah dia ini ke dalam surga. Yang tadi masuk ke dalam neraka Pak, ya, karena berkorban seekor lalat. Sepele Pak ya, seekor lalat dikorbankan untuk berhala, untuk selain Allah SWT. Yang satunya dia bersikukuh, dia tidak akan kurban kecuali hanya kepada Allah. Walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya dia dibunuh. Kata Rasulullah, yang satu tadi masuk neraka yang tadi itu. Yang satunya ini tadi walaupun dibunuh, dia masuk ke dalam surga. Itu efek daripada perbuatan syirik. Ya, walaupun hanya korban seekor lalat, ya. Dan Nabi SAW banyak dalam hadis menegaskan, siapa yang mati dia tidak menyekutukan Allah, pasti dia akan masuk surga. Dan siapa yang mati dia mempersekutukan Allah, dia pasti masuk neraka. Ya, maka ini yang harus betul-betul kita jaga, kita tanamkan ke dalam diri kita, kemudian juga kepada anak cucu kita, sebagaimana Nabi Ibrahim tadi itu. Coba kita lihat dalam Al-Quran misalkan, ya, Allah menyebutkan kisah seorang ayah, ya, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mendidik putranya, yaitu Luqmanul Hakim. Ya, dalam surat Luqman, surat ke-31 itu kan, ya, diabadikan oleh Allah SWT. Dia apa katakan kepada anaknya? Yang pertama apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sampai kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Nomor satu itu Pak. Baru kemudian disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Hendaklah kamu mengerjakan sholat. Suruhlah kamu manusia mengerjakan yang ma'ruf. Cegahlah dari yang mungkar. Sabarlah terhadap musibah yang menimpa dirimu, karena itu termasuk perkara yang diwajibkan. Ya. Nomor satu apa? Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya. Pokoknya tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Ya, karena Nabi mengatakan begitu, Nabi kita, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia pasti masuk neraka. Ya. Nah, ini yang harus kita minta supaya kita ini istiqomah di dalam apa? Ketauhidan.
Istiqomah dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Yaitu bahayanya adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik. Ya, nah, sehingga kalau ada orang Islam, orang beriman, orang bertauhid, ya, kemudian dia meninggal dunia, ya, dia melakukan perbuatan dosa, maksiat, belum sempat tobat dia ini, kemudian dia meninggal dunia, tidak boleh kita vonis dia ini pasti masuk neraka karena matinya su'ul khotimah. Tidak boleh, ya. Bagaimana? Kata para ulama kita, mereka ini berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mengampuni, ya sudah diampuni, dia akan masuk surga. Meskipun dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah menghendaki dia masuk neraka dulu, dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya, nah, begitu. Tapi kalau sudah syirik nggak bisa. Yang kedua, senada ini sama dalam surat An-Nisa, cuma ayatnya 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Kalau dosa selain syirik, kefasikan, misalkan penyimpangan, tersesat dia ini. Tapi kalau syirik itu jauhnya, sesatnya itu sangat jauh sekali. Ya. Nah, begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Ya. Surat Az-Zumar ayat 65 ini Allah memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperingatkan oleh Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu bahwa jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal-amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi-nabi sebelum beliau juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan hapus seluruh amal-amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini syirik ini memang satu-satunya dosa yang berbeda dengan dosa-dosa yang lain, ya. Kalau dosa selain syirik itu masih ada harapan dia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku syirik, dia tidak akan diampuni sama Allah selamanya kalau dia mati dalam kesyirikan, ya. Maka Allah mengatakan apa? Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya bena Adam lau ataitani bi qurabi ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa-dosa sepenuh bumi, ya, tetapi ketika engkau menemui aku, engkau tidak menyekutukan aku dengan satu apapun, niscaya akan aku datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Maka para ulama mengatakan apa? Faktor terbesar
yang menjadikan dosa-dosa itu digugurkan oleh Allah dari seorang hamba, faktor terbesar yang menjadikan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah SWT, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Dia datang kepada Allah membawa dosa-dosa sepenuh bumi, saking banyaknya. Tapi dia bertemu Allah dalam keadaan dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Maka kata Allah, niscaya aku datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang bertauhid itu begitu. Maka ini sesuatu yang mahal sekali yang harus kita jaga. Atau dalam riwayat yang lain tuh nanti akan didatangkan seorang hamba, kemudian ditunjukkan ya lembaran-lembaran catatannya, 99 lembar catatan amal sejauh mata memandang, perbuatan dosa tok sudah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditanya, apakah kamu memiliki kebaikan? Dia mengatakan tidak punya ya Allah. Kamu tidak akan didolimi. Ya. Dia punya kebaikan. Kemudian ditatangkan satu kartu bitaqah, ya, yang bertuliskan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Orang ini heran, apa artinya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 lembar catatan sejauh mata memandang tadi itu. Kemudian diletakkanlah la ilaha illallah dalam satu daun timbangan, kemudian 99 lembar catatan ini di dalam timbangan yang lain. Ternyata la ilaha illallah ini lebih berat. Itu nilainya tauhid itu seperti itu, Pak. La ilaha. Maka harus kita betul-betul kita pegang ini, ya. Ya. Memang ini perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu setiap Jumat kan dipesankan sama khatib ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya, dalam keadaan dia ini tetap memegang kalimat la ilaha illallah. Termasuk orang-orang yang akan meninggal di antara kita kan tetap harus diajari talqin ya Pak ya. La ilaha illallah. Ya. Jadi banyak keutamaan kalimat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri nikmat yang paling besar. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah Allah. Allah pilih ya kita ini. Ini harus kita syukuri dan harus kita jaga. Ya. Jangan sampai kita ini sudah mendapatkan harta yang sangat mahal ini kemudian kita tidak pandai mensyukuri, tidak pandai menjaganya, nanti bisa hilang ya. Karena banyak orang yang tadinya beriman kemudian ya karena satu dan lain hal kemudian dia ini tanggalkan imannya ya, dia murtad, pindah dan lain sebagainya, rugi dia ya. Sedangkan para nabi dan rasul semuanya diutus, misi utamanya adalah mengajak manusia ini mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.